Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sedang makan dan masakan di malam ini. Lalu kita Ibu Chandra, ketemu lagi masih ada dulu ya sama kasih ke sini. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang cukup berat, kita kondisikan dulu, kita akan yang makanan yang sedang ada di mulut habiskan saja, belum ada eksekusi untuk bergerak. Ya, terlihat semangat dan menggema. Kita samakan dulu. Ibu biasanya suka nanya kepada siswanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Jawabannya di sini biasanya. Alhamdulillah. Luar biasa. Gitu ya? Ini satu frekuensi ya. Oke, saya akan nanya. Ini dalam rangka membangkitkan adrenalin yang tadi sempat mencium dengan cuaca dan sebagainya. Bagaimana kabar ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kita samakan dulu ya. Ini kita sama-sama pendidik PAUD. Saya hanya refresh saja sebenarnya apa yang saya sampaikan hari ini. Alhamdulillah, angkatan kanan saya ucapkan alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa tidak perlu diulang. Anak apa bunyinya? Alhamdulillah, syukurillah, luar biasa, Allah. Itu menjelaskan literasi itu dengan kepada ABCD. Posisi kanan ini bulan sampai header. Karena kita lupa menjelaskan mana itu kanan, mana itu kiri. Bagaimana kalau ibu bapak hari ini? Masih asa-asa. Oh, yang itu baru murid anu paling itu, anu isinya, anu isinya tadi, isinya, ya, siap. Oke. Tadi kan kompetensi guru ada 4. Salah satunya adalah pedagogi. Pedagogi itu cara kita ngajar dan kita hadapi anak kecil. Kalau anak kecil itu harus dimain dulu biar semangat belajar. Betul ya? Kanan alhamdulillah, kiri wa syukurillah, luar biasa keluarganya, Allah bakal naik ke bawah. Sambil semangat. Bisa Bu? Bisa. Yolah semangat gede ya ini. Bagaimana kabar ibu hari ini? Alhamdulillah, syukurillah, luar biasa, Allah bakal. Dari biasa. Oke. Awas sering itu selama aspirasi siswa tidak punya aturan, boleh kita pilih sebagai bagian dari pembelajaran. Boleh kita pakai yes? Boleh. Tunggu dia itu juga yes. Itu pembulian pada peserta didik gitu ya. Selama ini tidak menyalahi aturan, inisiatif murid kita hargai. Saya juga apresiasi yang tadi yes. Sepakat ya? Tambah yes ya? Gerakannya gimana? Allahu Akbar. Yes. Oke. Kan bukan itu bina-binanya. Bagaimana kabar ibu ini? Alhamdulillah, syukurillah, luar biasa, Allah Akbar. Canggung banget yes. Kawan. Bukan yang lain ya? Eko. Oke. Biar rame. Sakio ya, Mbak.
Alhamdulillah wa syukurillah. Kadina be enak. Lamun kieu mah alhamdulillah wa syukurillah. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, syukurillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tah gitu. Ayeuna hiji deui. Pami atos kamari alhamdulillah bulan sensorinya dari Garuda Eta. Tuh ya. 8 gerakan. Berapa gerakan? 8. Pertama tepuk tangan di dada. Pertama tepuk tangan di atas di depan dada. Kedua disilakan. Ketiga sama dengan gerakan pertama. Keempat. Terus Oke. Pertama tepuk tangan di depan dada. Kedua disilakan. Ketiga sama dengan pertama. Keempat paham? Bisa? Saya memandai ya. 1 gerakan 1, 2, 3, 4. Bisa? Tadi kata saya berapa gerakan? 8. Baru berapa gerakan? Kurang berapa? 4. Itu pelajaran apa? Numerasi. Ketika ibu ajarkan, nah sekarang kita akan gerak 8 gerakan. Gerakan pertama ini baru 4 tanya udah berapa gerakan, gitu ya. Ibu sering dikomplain oleh orang tua, jangan sekolah ibu dataran nulis, taran manca, taran dari itu. Kurang terlihat dari pembelajaran ini kurang berapa. Dari kegiatan ibu numerasi bisa kita ajarkan, gitu ya. Berarti berapa gerakan lagi yang kurang? Jawabannya adalah mengikuti gerakan 1, 2, 3, 4 pengulangan. Dari ke-5 sama dengan pertama, ke-6 sama dengan kedua, ke-7 sama dengan ketiga, ke-8 sama dengan keempat. Paham ibu bapak? Terima kasih. Bisa dipraktekkan? Saya yang hitung, ibu gerakannya saja. Bisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa saja? Yuk, sekarang kita sama-sama ya. Itu baru gerakan bareng ya. Saya katakan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Bisa. Sekarang challenge-nya tingkatnya dinaikkan sambil gerakan kaki. Tujuannya tadi ambil tegak jahil ibunya. Siap? Saya kasih contoh, ibu mengendap, lihat ke saya. Saya ngasih contoh mendemonstrasikan bila ibu masih kena keder anu katilu teh kumaha saya akan praktekkan ya sambil dengan jalan di tempat 1 2 3 4 5 6 7 8 bisa? Saya akan kurangi kecepatannya. Terlihat dari wajah ibu masih ada yang bingung dan masih belum pede untuk saya akan praktekkan secara speed lebih lambat 1 2 3 4 5 bisa? Oke, dari wajah-wajahnya sudah mulai antusias. Kita berikan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keren, ada yang masih belum jalan depan. Oke, jalan depan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Bisa. Cari pasangan. Cari pasangan berdua pakai baju. Siap? Cari pasangan pakai baju. Duaan. Kita tahapannya dinaikkan lagi. Gerakan 4 dan 8 ganti dengan kepala kaki ke teman. Ke teman. Ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ke teman ya? Bisa? Bisa ibu? Ayo kita tekan mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada sasa. Bisa praktek temur apa yuk? Ya, mangga ibu. 1, 2, 3, 4. Siap. Lihat dari baru. Ya bu 1, mulai bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Bisa, bisa. Oke, prakteknya ya. Speed yang pertama speed normal, kecepatan normal. Speed kedua agak cepat, speed ketiga lebih cepat. Kita ambil speed yang biasa saja, normal. 1, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Oke, jalan terus ya. Sekarang ganti gerakannya dimulai dengan waktu bangun tidur. Terus nanti. Kita mulai ya. 1, 2, 3, bangun tidur. Ibu masih kelihatan kacau belum? Ibu praktekkan lagi Bu, mohon maaf. Ibu siapa namanya? Ibu Nenek. Ibu lihat ya, sambil jalan cepat gitu ya. Siap? Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu bereskan tempat tidur, bangsa boleh bereskan. Bisa ya? Ayo kita praktekkan. Terakhir. Siap, terakhir. Mulai bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi bereskan tempat tidur, bangsa ibu bereskan. Ya, cek lagi. Ya. Oke. Gimana Bu? Agak sedikit semangat. Mudah-mudahan kita kondusif. Bahkan saya juga memang jauh dari Cilawu dan ke sini antusias tidak berfaedah bagi ibu. Saya ingat berangkat pagi subuh setelah sholat datang ke sini mengubah diri. Ini suatu kehormatan, tapi juga pelajaran bagi saya. Karena program PAUD itu dibentuk 10 fasilitator. Salah satunya saya, dua ini ditugaskan di Kecamatan Wargulele, Pamungpel, Cisompet, dan wilayah sekitarnya. Saya ditugaskan oleh Dinas Pendidikan untuk Kecamatan Wargulele, Ciburit, Singajaya, dan Banjarmasin. Ya, jadi besok saya akan berbicara. Oke, itu siap? Siap? Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ujian dulu ya. Siap? Baik, udah siap? Kita ujian dulu. Next. Ini nama saya, nama saya. Seperti ya, saya kepala sekolah TK Islam Nasional bersama Najib. Lanjut Pak. Oke, ujinya yang pertama. Udah ini nggak bisa muncul satu-satu ya. Yang ujinya yang pertama adalah aturannya jawab sesuai dengan apa yang ibu dan bapak ketahui. Kedua, santai, tidak usah ribut apalagi mereka. Yang ketiga, perhatikan setiap saat memiliki waktu ya, gunakan itu dengan baik. Keempat, dengan berdoa. Kelima, yang ini berdampak bukan bagi saya. Kita akan masuk kalau pelatihan trennya dites agak serem, kita ujinya di sini. Muamaru karena sertifikat, ibu dan bapak sertifikat dari panitia. Saya mengadakan game untuk dites sejauh mana pemahaman ibu terhadap materi yang akan kita bahas hari ini. Kalau
hidup, namanya asesmen ya. Di kurikulum Merdeka itu ada asesmen. Kita harus jujur pada keadaan sekolah. Kalau ibu punya siswa 10 yang belum bisa baca 5, harus jujur. Ulangi angka saya yang terus biasa baca. Karena ada yang memang sudah lancar baca. Harus jujur gitu ya. Mari kita para ibu sekolah pikirnya kita. Jadi kita anak-anak uji nyali. Kalau saat manfaatkan, buat ibu, buat saya, ya. Silakan akan tulis jawab A, B, C, D, E, F. Ya. Aturan kedua adalah tidak usah ribut, tidak usah googling, jawab satiasana ibu bapak. Biasa. Ulang dengan tengok. Biasanya aktivitasnya seperti itu. Kalau mari ibu. Saya dari ibu videonya. Ini biasanya saya jawab. Mau jawabannya nih, coba marah. Lama. Ribut. Udah siap ditulis dengan catatan enggak? Sudah? Soalnya hanya 6. 1 sampai 5 kita pilihan A, B, C, D. Ibu tinggal pilih A, B, C atau D nya saja. Nanti yang terakhir esai. Esainya yang nulis. Tenang. Next, soal pertama adalah menurut Anda PAUD berkualitas itu memiliki titik-titik. A. 1 fondasi 4 elemen, B. 1 fondasi dan 3 elemen, C. 2 fondasi dan 4 elemen, D. 2 fondasi dan 3 elemen. 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis. Tulis A, B, C, D, E, F. Soal kedua, asesmen yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan elemen apa dari proses PAUD yang berkualitas? Apakah dari elemen kepemimpinan dan sumber daya? Apakah dari elemen dukungan layanan esensial? Apakah elemen kemitraan dengan orang tua? Atau elemen kualitas proses pembelajaran? Kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis. Next. Yang merupakan fondasi PAUD berkualitas adalah apakah sarana prasarana? Apakah pendidikan tenaga pendidikan? Apakah cek sumber daya manusia dan sumber daya alam? Atau bantuan operasional yang setiap tahun kita dapatkan 2 kali dalam setahun kerja? Silakan Bapak Ibu, fondasi PAUD apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis. Soal nomor 4. Ada berapa layanan esensial anak? Esensial itu yang kami A 2, B 3, C 4, D 5. Waktu Anda memilih 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Soal pilihan ganda terakhir. Pemenuhan 8 indikator esensial di luar pendidikan anak usia dini disebut dengan istilah A. Sulinjat, B. Perencanaan berbasis data, C. PAUD holistik integratif, atau D. Implementasi kurikulum merdeka. Waktu ibu memilih 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Stop. Terakhir. Waktunya 1 menit. Ibu nggak boleh googling, nggak boleh tengok kanan kiri. Ibu, ancek ibu tulis.
luar pendidikan apa saja? Kayak 8 indikator pelayanan yang harus dipenuhi oleh sekolah kita di luar pendidikan di dalamnya. Di luar pendidikan ada 8 indikator yang ada di dalam. Kira-kira dalam indikator naon bae? Hiji naon, dua naon. Ya, di luar pemenuhan. Kan ada di sekolah orang ngajar. Nah, di luar pengajaran ada 8 indikator yang harus sekolah berikan kepada anak. Kira-kira apa saja? Di samping kita ngajar kepada anak didik kita, ada 8 indikator yang harus kita berikan kepada murid kita. Satu ibu tahu delapannya. Silakan waktu ibu berpikir, mudah-mudahan pilih ibu ajar. Tidak boleh peduli, tidak boleh tengok kanan kiri, gunakan pikiran ini, latih pikiran ini. Ini tidak benar atau salah, ini. Saya akan menghitung mundur dari sekarang 60, 59, 58, saya kontrol 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, ayo terusnya 46, ulah sini 45, 44. Ibu judulnya oke dan cepat. 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, tidak diskusi, 36, 35, 34, 33, 32, 31. Yo, mulai diskusi juga. 30, 29, 28, 20, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Saya guru yang belum dapat jawaban 12. Stop diskusinya, jangan diskusi. Yakin kepada diri itu saja. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan buat semuanya. Dari wajah-wajah ibu bingung ya. Jadi itu nggak salah pilih datang hari ini ke sini. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Jadi itu lepas supaya dia. Dan itu ditaruh sana apa?
jadi kapain ulama itu pas kemarin itu kan berhasil saya kan. Oke. Saya yakin bisa jujur balik lagi Pak. Nomor 1. Setiap soal pilihan ganda seperti 5 kalau betul ya. Kalau salah guru tulis kami ada jawaban nanti punya jujur. Namun nomor hiji kosongkeun berarti ciri ibu. Ibunya ahli usaha maksimal. Gampang keretan untuk ditulis. Hati-hati. Kita yang sekali cukup sekolah. Iya soalnya justru bahasa sekolah. Anu halaman tulisan pakai data mengkewel. Gitu kan. Karakter itu dan tinggal. Tadi soal pendidikan karakter. Jawaban yang kedua adalah A. Jadi itu mau berkualitas satu fondasi pakai. Fondasinya apa saja? Apa saja kita akan bahas. Ada yang betul? Ada yang kita jawab? Oke, akurat. Yang betul 5, yang salah 1. Kalau ada tulisannya, ada jawabannya. Kalau hanya ditulis satu saja, tidak ada A, B, C, tidak ada D. Guru tulis apresiasi dari saya bertiga yang telah berusaha. Nomor 2, jawabannya adalah B, kualitas. Jadi asesmen itu bagian daripada elemen proses pembelajaran yang berkualitas. Saya sudah praktekkan hari ini sama ibu. Sebelum saya memberikan materi, saya asesmen dulu sejauh mana pemanipulan materi yang akan dibahas. Selanjutnya nomor 3 adalah B. Fondasi awal itu bukan DOP, tapi para guru, tenaga dan pendidikan. Sekolah bagus itu bukan karena bantuannya banyak, percuma bantuannya banyak, gurunya ada PPP, tidak punya integritas. Ada mereka langsung di orang minggu kepala sekolah akan ibadah akreditasi, nonsen sekolah yang berkualitas. Jadi orang bahan bakar sekolah berkualitas itu kita, bukan bantuan. Lanjut. Layanan esensial anak ada 5. B. Ada 5. 8 indikator di luar pendidikan disebut dengan paruh holistik integratif. Akan dibahas dengan Oke, lanjut. Stop dulu, ini harus tenang. Kalau ada, dulu ya, dengerin dulu. Kalau ada, misalkan Abi munculnya nomor 1, tapi ibu ada di nomor 8, sah. Gitu ya. Kita berurutan siang. Kami ayah nilainya salah. Kamu tanya. Lamun leres salah. Kami ayah tapi lepas pasien uji. Gitu. Berarti langsung ngejawab dalam kanan pas yang dalam gue ya tinggalkan lama gue. Dan sekarang itu dalam kalau gue. Kurang itu nih ada jujur. Ada jujur. Ada yang kita udah ada bohong. Kurang diskusi. Ayo ayo sana. Tapi ini asal ajar di sholat kalau kan. Kan tapi ngajar di sholat itu apa barisan kahiji 19. Barisan kedua nih. Barisan kedua di tengah, barisan ketiga nih. Ternyata sama ya. Makanya kita perbaiki diri kita sendiri. Oke, nomor 1 adalah kelas orang tua. Kalau ada kelas orang tua ada jenis 2. Yang kedua pemantauan pertumbuhan. Ada. Kalau ada pertumbuhannya saja boleh. Enggak ada. Yang ketiga pemantauan perkembangan. Jadi kita harus cek pertumbuhan diukur berat badannya, gitu ya. Yang keempat gizi dan kesehatan anak harus kita penuhi, ya, dengan cara PMT seperti parenting. Kelima KDS, keenam PMT pemberian makanan tambahan, ketujuh pemantauan MI
Sudah dibilang ABC-nya betul berapa, yang X-nya betul berapa, betul berapa gimana? Ya. Silakan. Sudah ada nilainya? Sudah? Kalau sudah, saya akan nanya ke ibu, nggak satu-satu ibu berapa bulan. Dia jadi nanti usia. Jadi pertanyaan hanya dua. Angkat tangan yang punya skor di atas 70. Pertanyaan keduanya adalah angkat tangan yang punya skor di bawah 70. Ibu dapat 15, berarti masuk ke di bawah 70. Seperti itu ya. Sudah ada skor ini sudah? Sudah? Kita akan lihat ya. Berapa orang ini kalau absen sama bapak-bapak yang mengikuti ibu ini ibu-ibu. Kita akan lihat presentasinya ya. Ibu panitia ada berapa peserta yang nanti di luar bapak-bapak? Ada berapa peserta? 40 ya? Ya. Kalau ibu-ibunya saja kurang dari 40 maksudnya. Oke. Pertanyaan kedua, angkatan ibu yang memiliki skor di atas 70. Ada? Alhamdulillah. Panitia ya? Tapi ayah. Berarti saya tidak teman tadi ya, untuk membagikan pembahasan. Oke, standarnya saya kurangi dari 60. Angkat tangan yang skornya 60 ke atas. 1, 2, 3. Sekarang pertemuan angkat tangan yang skornya di bawah 60. Saya Bu, kita berjamaah yang di bawah 60. Angkat tangan semuanya seketika. Bilang korek. Ini Bu, ini tujuannya tadi. Oke, jadi kita akan membahas PAUD berkualitas. Dari soal tadi ini sudah tergambar isi-isinya. Ada berapa sih PAUD berkualitas fondasinya? 1. LMI-nya berapa? Next. Lewat. Oke, yang tadi Pak. Ibu, ini biasanya pakai animasi ya kalau di laptop saya, tapi nggak ada konektor, jadi langsung ditampilkan semuanya. Ibu semuanya, yang merah paling atas, saya bantu ibu yang paling belakang, namanya input. Keduanya yang hijau adalah proses, ketiganya output paling atas, keempatnya outcome. Saya mau tanya Ibu, yang saya pegang apa namanya? Di dalam dirinya ada apa? Oke, saya akan ambil surat ini saja ya. Ini apa Bu? Surat ini. Ini langsung ayah atau pinjam? Makanan ini ada bentuk ayah bahan tuh. Diolah tuh. Hasilnya gitu. Kualitasnya seperti ini. Pendidikan di Indonesia pun ada harapan yang ingin dicapai, disebut dengan output. Output di sana disebut pemerataan akses ke layanan berkualitas. Harapan dari PAUD berkualitas, sekolah PAUD se-Indonesia itu layanan berkualitasnya merata. Jadi ulang sampai saya di kota di luar negeri saya itu harapan yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan kita.
sebelah sananya ada istilah outcome. Outcome itu adalah harapan jangka panjang. Harapan jangka panjangnya adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila. Itu harapan dari pendidikan yang kita selenggarakan menurut pemerintah. Agar harapan itu tercapai, maka dibutuhkan input bahan dasarnya. Bahan dasar disebut fondasi. Tadi disebut fondasi dalam visi-visi asesmen soal bukan sarana, bukan bantuan, bukan SDM sumber daya alam, tapi adalah guru PTK, pendidik, tenaga dan pendidikan. Ada istilah dua, tenaga pendidik dan kependidikan. Kalau pendidik berarti guru, kalau kependidikan artinya operator atau kepala sekolah. Seperti itu. Disebut di sini Ibu pangingalebetan PBB perencanaan berbasis data. Ibu akan diarahkan untuk menjawab dimensi D dan dimensi E. Harapan yang dicapai jangka pendek disebut dimensi B. Harapan jangka panjangnya disebut dimensi A. Inputnya disebut dimensi C. Ini Bu, prosesnya ada dua. Proses yang pertama adalah pembelajaran dan yang kedua adalah proses pengelolaan. Jadi sekolah yang berkualitas harus memiliki satu fondasi dan 4 elemen. Satu elemen ada di dimensi D, yaitu proses pembelajaran. 3 elemennya lagi ada di dimensi E, yaitu proses pengelolaan, yang di dalamnya ada kelas orang tua, terus pemenuhan 8 indikator layanan esensial, dan yang terakhir kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Tadi udah apa itu? Yang udah ngobrol, praktek di lapangan rumah. 4 elemennya namanya itu, tapi dibatas kualitas proses pembelajaran. Yang kedua adalah kemitraan dengan orang tua. Yang ketiga adalah dukungan pemenuhan layanan esensial atau prioritas integrasi. Dan yang keempat adalah kepemimpinan pengelolaan. Kepala sekolahnya. Di sini masih ada nggak kepala sekolahnya yang menunggu saya jodoh saja? Datang ke kelas tidak ada nggak di sini? Di Cilawong semuanya. Di sini masih ada? Enggak ya? Enggak. Ya keren. Jadi ada 3 elemen. Nah, kalau hari itu anu dalapan tadi ayam nanti dina elemen dia tadi dukungan pemenuhan layanan esensial anak usia dini di luar pendidikan. Pak Urha itu dia ayam nanti. Jadi biasa disimpulkan PAUD HI itu adalah bagian daripada PAUD berkualitas. Ayeuna orang refleksi kumaha pengelolaan sekolah orang. Apakah ibu sering mengadakan kegiatan orang tua, memberikan pemahaman apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, apa perbedaannya? Atau misalkan ibu hanya dengan orang tua ngajak gotan saja, gotan nawe jeung orang tua, membahas masalah perkembangan pendidikan tidak ibu lakukan. Kalau ibu melakukan sudah baik, lanjutkan. Makanya kita butuh ngariung siga itu. Di sekolah penggerak ada istilahnya komunitas belajar, kombel. Ada 2 jenis, kombel di dalam sekolah dan kombel di luar sekolah. Tugasnya apa? Membahas masalah ini, refleksi. Seperti itu.
Jadi akhirnya segala punya satu fondasi adalah PTK. Dimensi apa? C. 4 elemen ada di dimensi apa? D dan E. Oke, pamili ngalebatan PBD dengan dimensi D sama dimensi E. PBD telah dikerjakan oleh kepala sekolah dan guru, tidak oleh operator. Karena PBD itu dia lakukan untuk menjadi refleksi cerminan sejauh mana pengelolaan sekolah itu. Jadi nggak bisa sembarangan di usia tidak bisa. Saya sama guru-guru saya di sekolah saya, PBD itu didiskusikan 3 hari misi PBD. Lembar 1 evaluasi diri, lembar 2, lembar 3, lembar 4. PBD itu bukan salah satu syarat agar biopen cair, tidak. PBD itu adalah alat ukur agar kita mengetahui sejauh mana proses layanan sekolah itu. Sok dulu akhirnya di luar itu PBD mah misalkan ujian dan pengaruh karena BOP emang tidak benar, tapi bermanfaat bagi sekolah kita. Itu cermin. Ibu pernah baca tuh? Ibu kami badai kodana, kami DPD sok nom, isi kurungnya ini sok. Ngaca heula butuh alat agar tampilan kita itu nggak ada yang salah. Sekolah pun harus ada alat bantu. Pemerintah sudah menyiapkan namanya aplikasi perencanaan berbasis data. Isi sesuai dengan keadaan sekolah itu. Mulai saya itu pembohongan. Siga ibu, misalkan listrik kami mau kadir, tinggal dengan cermin, jadi ibu teh tiap listrik kami ke memang. Padahal tinggal kita itu PBD. Coba ini, ibu harus aktif sekarang. Guru-guru harus aktif. Sudah mencoba belajar akun lagi belajar PMM? Ada yang pernah mencoba? Ibu terkadang membuat arti kamu belajar kurikulum merdeka di PMM ada, asal ada kuota bisa masuk seperti itu. Oke, kita andalkan dulu sampai sini. Jadi sekolah berkualitas teh asa barang fondasi. Naon eta teh? Ada di dimensi apa? C. Kalau elemennya ada berapa? Yang pertama disebut dengan dimensi apa? Tiganya apa? Yang kedua? Keempat? Ini materi saya itu hubungan antara sekolah berkualitas, PBD, Sulija, dan Kolkari. Nanti sama temu ya untuk Kolkari untuk PBD sepintas. Next, kita akan bahas tentang elemen pertama. Ibu, maaf ibu berapa? Oke. Di sini sudah jelas tuh ya. Elemen pertama sekolah yang berkualitas adalah proses pembelajaran. Di sini ada beberapa. Satunya adalah pendidik mampu membuat perencanaan yang efektif. Oke, saya mau tanya ya. Ibu namanya siapa? Ibu Suryati dari kampung mana? Udah berapa lama ibu jadi bibliotek? Oke. Kemarin anak-anak libur nggak? Kemarin sekolah nggak? Libur atau sekolah? Sekolah. Anak-anak ibu kemarin ngajar atau nggak masuk sekolah? Ibu masuk sekolah? Masuk, oke. Ibu masuk kelas? Ngajar apa kan? Ya. Ya, terus? Oke. Kegiatan ini? Belajar apa? Di apa itu? Oh, benar.
luas. Ibu mohon maaf ya, kita ibu ngajar di kelompok sekolahnya sama. Ada berapa siswa? Di kelompok ibu aja. 12, oke. Kemarin itu ngajar apa di kegiatan itu? Ya, itu setting ya. Dalam kita belajar refleksi saja, kelihatan kan, mungkin mewakili gitu ya. Sama dengan saya dulu 5 tahun yang belakang, isukan ada ngajar mau orang sendiri. Ya, pengalaman seperti daya nada RPPHK mengenai pengawal, penilai isukan penilai sendiri mau WA. Kita kamu tuh macam WA. Ada akarnya itu tak kuat gitu. Kalau banyak akreditasi minggu itu seminggu artinya. Tapi itu wae kan. Balik itu wae. Ya mah ansi 5 tahun yang lalu gitu. Sama enggak keadaan hari ini dengan 5 tahun saya? Sama ya. Pak, dagasi ngerti salaki kita paling sesuatu kami poin janganmu pasti akan ada, tapi ibu jadi guru kau di dekat bersama ukayaan era berbagai gitu si Abi ngalapar punya tarima terang gitu jadi guru kau. Tapi sekolah yang bagus harus direncanakan pembelajaran buat besok. Untuk merencanakan, kalau ibu belum bisa bikin RPPH, kita ngobrol di kepala sekolah. Pak Eji temanya binatang, dari diajari mengenal buaya darat, temanya hewan buas. Apa yang akan diangkat dari buaya? Pak, pada meroti buaya, makanan khas Betawi. Pemasaran ada menangkir keji, wabi, bakal di luaran barangkali diangkat ibu. Ada mah adonan sukros ngaramas motori halusnya bergerak cepat rem sok lanjutkan. Tapi ada yang kurang. Tadi saya tanya tadi ayat buaya di sekolah itu itu ada. Pak, kurikulum merdeka menggunakan tema ulang ingat kerena. Ayo untuk viral buaya darat jadi tema. Di sekolah kita nggak ada, jangan pakai tema buaya. Adanya apa? Bebek, hewan lucu. Karena bebek ada di sekolah ini. Itu lebih dengan istilah konteks tua, bahwa kekayaan lingkungan ibu. Makanya di kurikulum merdeka khusus pas tema profesi, ibu ngajarkan dokter, polisi, tentara, ahli orang tua, jadi dokter. Kan bahaya. Anak-anak sekarang kita belajar profesi, siapa yang jadi dokter? Soyo, bapak kamu apa? Petani, ojek, asal kejadian, bumi dan langit. Ini tidak kontekstual. Bisa mengasumsikan miskonsepsi bila kira patah budak teh pegawai anu keren, anu berduitnya dokter. Sehingga orang ayeuna sok insecure, kurang ke dokter. Sebab orang cekokiku buluran baheula pekerjaan yang keren itu adalah dokter, polisi, orang ayeuna jadi guru PAUD, gajinya 100.000, enak jadi anjuk. Pas repet cair. Apa yang harus kita lakukan? Temanya sesuai dengan konteks. Kalau kebanyakan yang petani, angkat tema petani, ajak anak-anak ke sawah atau miskin, budang atau bapak ini. Ini konsep CP yang tinggi. Cara kurang ke sawah.
pembelajaran. Di kurikulum Merdeka ada istilah CP, kita analisis, jadikan tujuan pembelajaran. Kita susun TP mana yang akan kita ajarkan lebih dulu, disebutnya dengan alur tujuan pembelajaran. Setelah sudah ada TP, kita bikin guru ajar. Apa saja komponen guru ajar? Kita eksekusi di lapangan mengajar perencanaan yang kita rencanakan. Kita lakukan asesmen. Apakah ini sudah dicapai oleh anak? Apakah belum? Kalau belum, apa yang akan dilakukan ke depan? Seperti itu. Alhamdulillah di Sumbing dikasih. Oke, kita bahas tentang elemen pertama tentang apa itu? Proses pembelajaran. Satu aja yang kita bahas. Berencana. Saya mau tanya jujur ya, siapa yang pulangnya jam 10 anak-anak angkatan? Ada yang jam 11? Ada. Saya pertanyaan kedua adalah saat anak-anak bubar, biasanya ibu langsung bubar jalan atau ibu ngayuh pulang? Jujur. Ayo. Ayah bubar jalan. Oh ya. Saat itu dua di rumah wajar di balik kondangan. Kira aku nggak lihat kondangan. Pak, orang jadi makanya jadi bebas. Kita baru datang tapi diajar. Jadi menolak. Sok inisiatif senior. Ayo kami membela kurang ini dari belajar nama kita di masa ayah masalahnya berbeda. Oh iya si Aldi tadi tidak mentaati aturan, satu refleksi gimana apa gimana. Kesalahan itu juga bagian dari jangan. Nanti itu tulis. Itu tulis. Pak Abimah kadang ada perencanaan dia belum tulis. Dan tahapan sekedar tulis mikir dulu lah. Supaya saya itu ngobrol di pembaturan sesama. Dari orang belajar ini. Itu mungkin ibu. Kita dengarkan saja. Lanjut. Ada operator. Oke bu. Ada dua foto. Foto pertama adalah anak sedang menulis. Foto kedua, B, anak sedang main daun tutup botol aqua. Pertanyaannya, mana kegiatan yang mencerminkan bermain adalah belajar? A atau B? B. Sekali lagi A atau B? B. Pertanyaan berikutnya, kebanyakan ibu mempraktekkan yang A atau mempraktekkan yang B? A. Sekali lagi, ibu mempraktekannya yang A yang B? A. Gak ada B, gak ada C. Yang A atau yang B? A. Yang A yang B. Yang sudah B lebih banyak, sudah bagus. Anda sudah sikap mustaqim. Yang masih B, yang masih A, mari kita kembali ke jalan yang benar. Jadi proses pembelajaran PAUD itu harus dengan banyak unsur media yang mereka. Sebersih salah ke begitu. Segenot ke, genot kan apa? Kalau melalui guru bangun ya. Ya malah harus gathering jadi sawas dari ayat. Itu bisa digunakan. Ibu nyana kelas sawas kok. Di kelas. Kakak 12 anak-anak ini sudah ngambil gendong ya. Ini hewan kecil. Coba anak-anak ambil 5 gendong. Jangan tiru jolan gitu. Kayak tidak di pameran kayaknya jadi usulnya ketangkasan mancing yang pulau kasih. Ningali di pameran kalau di Jawa. Kebiasaan memancing. Laut atau bohongan kayak mana bisa ya saya. Jika bicara sekolah gitu, laut pulau gitu kan dijawab bauda. Canak dulu. Kita merasa belajar itu. Canak. Amopa kira gitu. Ayat udah berusaha. Kayaknya udah benar. Dari berusaha dilatih tidak bisa. Jadi bahaya kalau dilatih. Kita sadurnya lalu bagi sembako apa ini? Karena salah Indonesia ini. Indonesia emas, ada abrah di luar nanti. Itu tuh kan. Ya. Oke, karena Bukasi sudah datang. Nanti Bukasi dulu. Kalau Ibu masih standby, kita bahas apa yang dibutuhkan. Ini belum sesi diskusi ya. Saya akan siap melayani Ibu.
Pokoknya intinya kurang sasaran dia dari kurang korehan anu cakri. Tentunya ini belum ada sesi diskusi, kita off dulu untuk elemen yang ini satu, yaitu proses pembelajaran. Dari saya, mohon maaf kalau memang struktur bahasanya kurang teratur, mohon maaf. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak ada maksud untuk menyinggung perasaan itu. Ia mau orang silang wasiatan, umati orang sesama pendidik. Nanti kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengucapkan selamat datang kepada Ibu Kasih Kabupaten Garut. Untuk selanjutnya kami